Xiaomi tak mau ketinggalan dari para pesaing dengan segera memperbarui katalog ponselnya. Perusahaan ponsel nomor 3 di dunia itu akhirnya melahirkan sosok penerus flagship Xiaomi Mi 10 untuk mengisi katalog terbaru. Benar, ponsel yang dirilis di Indonesia pada tanggal 16 Maret tahun 2021 itu adalah Xiaomi Mi 11. Sebagai flagship paling anyar dari Xiaomi Mi 11, akan berhadapan langsung dengan ponsel papan atas lain seperti Samsung Galaxy S21 5G. Rekam jejak smartphone flagship Xiaomi memang tidak terlalu bagus, mengingat sudah lama sekali, tak mampu mencetak rekor penjualan tertinggi. Kali terakhir Xiaomi bisa mencatat hal mengesankan dengan ponsel kelas atas terjadi pada 2012. Waktu itu, Xiaomi berhasil menjual Mi 2, sebanyak 10 juta ponsel. Angka penjualan tersebut membuat Mi 2, menduduki urutan 3 ponsel terlaris di bawah iPhone 5, 70 juta ponsel, dan Samsung Galaxy S Mark 3 series, 70 juta unit. Di sisi lain, ponsel kelas atas memang bukan untuk semua kalangan. Namun, jika Xiaomi mampu mereguk sukses di segmen atas, bukan tidak mungkin mereka bisa jadi raja baru. Mengingat perusahaan teknologi pimpinan Lei Jun, ini sudah stabil meraih pencapaian keren lewat jajaran ponsel kelas entry dan menengah. Tentunya kesuksesan di segmen atas bisa dimulai dari Xiaomi Mi 11. Akan tetapi, apakah ponsel ini benar-benar bisa merebut hati konsumen? Pertanyaan itu kiranya bisa dijawab lewat ulasan kelebihan dan kekurangan Xiaomi Mi 11, yang sudah disiapkan kami. Kelebihan Xiaomi Mi 11. Xiaomi Mi 11 menyuguhkan fitur-fitur terbaik layaknya sebuah ponsel flagship. Kalian mungkin langsung tergiur dengan melihat spesifikasinya saja. Namun, tidak sekedar itu, beberapa peningkatan dari seri sebelumnya hadir pada ponsel ini. 1. Desain sempurna. Xiaomi Mi 11 menyuguhkan desain indah nan menawan dilihat dari berbagai sisi. Layar semakin lebar dan diameter kamera depan diperkecil menjadi 3 mm saja. Ponsel ini mempertahankan garis desain sisi melengkung ke dalam, baik pada bagian depan maupun belakang. Frame logam yang digunakan untuk menyatukan bagian depan dan belakangnya benar-benar tipis. Hanya sedikit melebar pada bagian tombol power dan volume. Saat kami memegang HP, Xiaomi Mi 11 nyaris seperti menggenggam selembar kertas. Perancang desain Mi 11 terlihat semakin memperhatikan detail finishing. Hal itu dibuktikan dengan celah perpotongan antara frame, bagian depan, dan bagian belakangnya benar-benar presisi. Tidak ada sudut-sudut yang tajam, tombol-tombol terasa enak ditekan, bahkan sisi bawahnya yang lurus bisa membuat ponsel ini berdiri tegak. Kalian yang memegangnya pun tak perlu khawatir, bila ponsel mengalami salah sentuh karena bezel tipis dan layarnya yang melengkung. Sebab, Xiaomi telah menyematkan sensor cengkeraman yang didukung dengan giroskop. Pengaturan agar tidak salah sentuh tidak lupa disertakan Xiaomi. Hal yang seru tentu saja sisi belakang Mi 11 yang benar-benar berbeda dari pendahulunya. Xiaomi menyediakan 6 varian warna dengan 2 jenis material. Untuk varian warna biru, putih, hitam, dan biru garis-garis edisi spesial Lei Jun, menggunakan material kaca AG Frosted. Material kaca dikenal gampang dekil karena menyimpan sidik jari. Namun, hal itu tidak terjadi pada Mi 11. Baik material kaca maupun kulit, logo Mi tak terlihat lagi dan diganti dengan tulisan Xiaomi. Hanya, untuk material kulit, ada hiasan logam berbentuk lingkaran sebelum tulisan Xiaomi. Beranjak ke modul kamera belakang, bentuknya oval dan sedikit menonjol dari permukaan. Dua, tampilan memukau dengan berbagai fitur. Xiaomi Mi 11 bukanlah ponsel gaming sebagaimana saudaranya, Black Shark 3. Namun, tampilan layar AMOLED yang tersemat mampu mengakomodasi lebih dari sekadar bermain game. Mengapa bisa demikian? Sebab, akurasi dan kejernihan layar 6,81 inci, beresolusi 2K-nya tiada dua. Mata telanjang manusia mungkin tidak bisa membedakan piksel per inci antara layar Full HD Plus dan 2K, Quad HD Plus.
Namun, kekayaan warna yang mencapai 1 miliar berkat dukungan HDR10+, kecerahan puncak hingga 1500 nit, adalah hal yang tidak bisa dibohongi oleh mata. Karena itu, layar Mi 11 mendapat sertifikasi rating tertinggi, DisplayMate A+. Menyaksikan video 1440 piksel 60 fps di YouTube akan sangat asyik, nyaris seperti nyata. Reproduksi warna dan kecerahan dari layar Mi 11 sangat terjaga kendati dilihat dari berbagai sudut. Kemudian, berkat laju penyegaran, refresh rate 120 Hz, layar ponsel ini jadi punya teknologi MEMC, Motion Estimation, Motion Compensation. Teknologi, yang umumnya cuma ada di TV, mahal ini berfungsi menghaluskan gerakan video, terutama video slow motion. Hal ini bisa terjadi, karena gambar yang ditampilkan tiap detik lebih banyak. Selain gambar yang ditampilkan mulus, layar lengkung di Mi 11, juga bebas dari penyakit garis hijau. Untuk diketahui, penyakit garis hijau, akibat fenomena Wide Angular Dependency, muncul kali pertama saat Samsung, mengeluarkan ponsel layar lengkung pertamanya, Galaxy S8. Adapun layar Mi 11, juga memiliki touch sampling rate sangat tinggi 480 Hz. Nilai tersebut berimbas pada respons, yang benar-benar singkat sesaat setelah layar disentuh. Sebagai informasi, standar touch sampling rate ponsel gaming, biasanya sekitar 240 Hz. Di sisi lain, kalian tidak perlu khawatir bila resolusi 2K+, laju penyegaran yang tinggi, menyebabkan baterai jadi boros. Tiga, kamera mumpuni. Mi 11 melanjutkan titah sang kakak, Mi 10, dalam menggunakan resolusi 108 megapiksel pada lensa kamera utama. Namun, tradisi Xiaomi menggunakan resolusi besar pada kamera utama produknya diawali ketika meluncurkan Mi CC9 Pro, November tahun 2019. Mi CC9 Pro, dan dua saudaranya itu sama-sama menggunakan sensor, Samsung ISOCELL Bright HMX. Sebagian dari kalian mungkin masih bertanya-tanya, bagaimana benda sekecil ponsel, bisa menghasilkan foto dengan resolusi jumbo? Teknologi 4-in-1 binning pixel adalah jawabannya. Secara sederhana, pixel binning, membuat sebuah ponsel menggabungkan beberapa piksel menjadi satu piksel besar. Dalam hal ini, Mi 11, menggabungkan 4x27 megapiksel. Metode binning pixel, dipilih agar kamera dapat menangkap lebih banyak cahaya, alih-alih memperbesar resolusi sensor yang berakibat munculnya noise. Hanya saja, kasus utama beberapa ponsel yang menerapkan metode ini adalah lamanya jeda dari sesudah menjepret hingga saat gambar siap ditampilkan. Hal ini terjadi pada Mi CC9 Pro, yang menggunakan chipset Snapdragon 730G. Namun, hal yang sama tidak terjadi pada Mi 11. Rahasianya ada pada chipset premium Snapdragon 888 yang dipakainya. Snapdragon 888 mengandung 3 Image Sensor Processing (ISP) Spectra 580 yang mampu memproses 2,7 miliar piksel dalam 1 detik. Kecepatan proses ini 35% lebih cepat daripada ISP yang terpasang pada Snapdragon 865 Spectra 480. Saya pribadi, sangat menyukai gambar yang dihasilkan kamera utama Mi 11. Gambarnya sangat detail serasa bisa menggantikan kamera DSLR. Empat, performa mumpuni. Xiaomi Mi 11 adalah ponsel pertama di dunia yang menggunakan chipset kelas atas terbaru dari Qualcomm, Snapdragon 888. Xiaomi mendapat antrean pertama chipset Snapdragon 888, bisa jadi karena sebagian saham mereka dimiliki oleh Qualcomm. Terlepas dari itu, Snapdragon 888 dihasilkan dengan standar fabrikasi yang benar-benar baru, yakni proses manufaktur Samsung 5 nanometer. Chipset ini merupakan 8 inti yang terdiri atas 1 core kencang 2,84 GHz, berbasis ARM, Cortex X1, 3 core medium 2,4 GHz berbasis ARM,
Cortex A78, serta 4 core hemat daya 1,8 GHz, berbasis ARM Cortex A55. Arsitektur Cortex X1, yang dipakai pada core kencang ini, diklaim lebih kencang 23% daripada Cortex A78, dan 30% ketimbang Cortex A77. Qualcomm menamai core berbasis Cortex X1-nya dengan Kryo 680. Selain itu, ada pula GPU Adreno 660, yang disebut punya performa 35% lebih baik daripada Adreno 650 di Snapdragon 865. Apalagi, Adreno 660 adalah GPU pertama untuk ponsel dengan dukungan teknologi Variable Shading Rate. Teknologi yang umum dimiliki oleh GPU pada komputer ini singkatnya adalah proses rendering yang mengizinkan pemakaian beragam shader rate dalam sebuah gambar. Dengan VRS, GPU bisa lebih leluasa melakukan penyesuaian untuk tak hanya mengejar kualitas, tetapi juga kelancaran performa. Banyak pihak menyebut Snapdragon 888 merupakan chipset terkencang di dunia pada saat ini. MIUI 12.5. Xiaomi telah mengumumkan antarmuka terbaru racikan mereka pada Desember tahun 2020. Bukan MIUI 13 seperti yang diisukan, melainkan MIUI 12.5. Mi 11 pun dipercaya menjadi ponsel pertama Xiaomi yang mendapatkan MIUI 12.5 versi stabilnya. Mi 11, yang diluncurkan secara global, saat ini masih memakai MIUI 12.0.1. MIUI 12.5 yang berbasis Android 11 ini mengambil fokus privasi dan proteksi terhadap penggunanya. Jelasnya, MIUI 12.5 akan memberitahu penggunanya ketika suatu aplikasi meminta persetujuan akses. Hal ini membuat pengguna mampu mencegah aplikasi memanfaatkan data pribadi dan riwayat lokasinya. Selain privasi dan proteksi, ada perbaikan manajemen notifikasi serta perbaikan visual. Aplikasi bawaan yang bisa dihapus juga semakin banyak. Xiaomi menyatakan, MIUI 12.5 adalah antarmuka yang mereka desain ulang dari awal. Langkah tersebut diklaim mampu memangkas pemakaian prosesor sebanyak 22% dan menurunkan penggunaan daya hingga 15% dibanding MIUI sebelumnya. Speaker Harman Kardon. Fitur premium kedua yang dimiliki Mi 11 adalah dual speaker stereo yang dituning oleh perusahaan kenamaan Harman Kardon. Perangkat audio dari Harman Kardon mungkin lebih familiar untuk digunakan di mobil atau rumah. Namun, produsen perangkat audio asal Amerika Serikat ini sejatinya adalah anak perusahaan AKG. Sementara itu, saham mayoritas AKG dimiliki oleh Samsung sejak 2017. Menurut pengujian oleh kami, keluaran suara Mi 11 masuk kategori sangat bagus. Kelantangan suaranya mencapai -24,2 LUFS, loudness unit full scale. Lebih kencang ketimbang Samsung Galaxy S21, -26,4, yang memakai speaker AKG. Kekurangan Xiaomi Mi 11. Xiaomi Mi 11 memang membawa segudang keunggulan yang menggiurkan. Walau begitu, beberapa hal perlu kalian ketahui sebagai catatan penting. Beberapa poin berikut ini mungkin akan memengaruhi persepsi terhadap Mi 11 sebelum memberi penilaian final. 1. Isu panas berlebih. Xiaomi belakangan telah menggunakan sistem pendingin cairan terhadap ponselnya. Tidak hanya ponsel flagship dan gaming, ponsel kelas menengah seperti Redmi Note 8 Pro juga sudah menggunakan teknologi ini. Singkatnya, sistem pendingin cairan yang dipakai Xiaomi berbentuk plat vapor chamber. Di dalam plat tersebut berisi fluida yang mengalirkan panas dari prosesor ke seluruh tubuh ponsel. Dengan begitu, temperatur prosesor bisa lebih rendah karena tidak terkonsentrasi di satu titik.
Namun demikian, liquid cooling nyatanya tidak terlalu mempan untuk mengatasi panas pada Mi 11. Dua, kamera telefoto, dan IP rating absen. Xiaomi sepertinya memosisikan Mi 11 sebagai flagship menengah, dibuktikan dengan ketiadaan lensa telefoto. Berkaca pada Mi 10 series, Mi 10 juga tak punya lensa telefoto. Lensa yang fungsinya untuk melakukan zoom secara optik, itu hanya dimiliki oleh Mi 10 Ultra. Sayang, lensa makro, sebagai fitur pengganti lensa telefoto pada Mi 11 belum didukung OIS. Fitur premium selanjutnya yang absen di ponsel ini adalah sertifikasi anti-air dan debu, alias IP68 rating. Hal ini sangat disayangkan karena sertifikasi anti-air dan debu merupakan fitur yang lazim dimiliki oleh smartphone flagship. Meski begitu, modul kamera belakang Mi 11 diklaim anti debu karena dilapisi kaca yang dibikin secara CNC, Computer Numerical Control. Satu lagi yang absen dari Mi 11 adalah sensor tekanan udara alias barometer. Padahal, sensor ini disertakan Xiaomi pada Mi 10. Ini akan menjadi masalah buat mereka yang tinggal di daerah beriklim subtropis dengan tekanan udara relatif lebih fluktuatif. Tiga, tiada slot micro SD. Ketiadaan slot micro SD sudah lama dilakukan oleh Xiaomi, yakni sejak mereka meluncurkan Mi 2 pada 2012. Karena itu, jangan harap ponsel flagship Xiaomi bakal memberi slot micro SD sebagai opsi ekspansi kapasitas simpan. Jika kapasitas storage-nya tak cukup, kalian bisa menyimpan file di cloud drive atau di flash disk dengan bantuan USB on the go. Oke, kita masuk ke kesimpulan akhir. Setelah melihat video tadi, mengenai kelebihan dan kekurangannya, kalian tentu bisa memperkirakan seberapa layak Mi 11 untuk dijadikan daily driver terbaru. Jika dilihat dari segi desain, tentu saja Mi 11 menyuguhkan elemen-elemen baru yang trendy, futuristik, dan nyaman. Khususnya di varian dengan penutup belakang kulit. Tidak ada alasan untuk tak menyukai desain Mi 11. Kualitas tampilannya juga juara. Panel AMOLED di layarnya, dengan berbagai teknologi yang dijejalkan memberi pengalaman seperti dunia nyata. Keren saat dipakai untuk menonton video maupun bermain game. Sementara itu, soal performa, tak ada yang bisa mengalahkan Mi 11, dengan Snapdragon 888-nya. Bahkan, bisa dibilang Mi 11 adalah ponsel berchipset premium dengan harga terjangkau yang bisa dibeli untuk saat ini. Mi 11 varian RAM 8GB dan internal 256GB, dijual dengan harga 9,2 juta. Harga jual tersebut sama dengan Mi 10, yang diluncurkan pada tahun lalu. Berdasarkan fakta tersebut, kemungkinan Mi 11 bakal punya harga serupa di tanah air. Kesimpulannya, jagoan terbaru dari Xiaomi ini layak untuk dibeli.